5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita sudah memasuki tema 2 nih, tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Wah, di sini banyak sekali hewan ya adik-adik ya. Ada kambing, ada ayam, bebek, dan sebagainya. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Nah, makhluk hidup pada gambar di atas diantaranya ada manusia, lalu ada kambing, ada ayam, dan itik adik-adik ya, dan masih banyak lagi. Lalu dari gambar ini, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu adik-adik? Nah, perbedaan pada makhluk hidup itu pada gambar ya, itu perbedaan anggota tubuhnya, lalu cara berjalannya, jenis makanannya, tempat hidupnya, dan cara berkembang biaknya. Contoh anggota tubuh manusia dengan hewan pastinya berbeda. Cara berjalannya pun berbeda adik-adik ya. Misalnya kalau kambing cara berjalannya ya berjalan tetapi menggunakan 4 kakinya. Tapi kalau manusia 2. Ayam juga 2 adik-adik. Lalu tempat hidupnya juga berbeda. Jenis makanannya pun berbeda dan cara berkembang biaknya juga berbeda. Manusia melahirkan tetapi kalau ayam bertelur. Nah ini ya perbedaan makhluk hidup dari gambar-gambar tersebut. Apa pula persamaannya adik-adik? Kalau tadi perbedaannya, sekarang apa persamaannya? Nah, beberapa persamaan makhluk hidup pada gambar di atas adalah sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama bernafas ya, lalu sama-sama memerlukan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen adik-adik? Nah, oksigen ini adalah udara yang kita hirup, udara yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dengan cara bernafas. Ya, semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk bernapas. Lalu bagaimana ya proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu berbeda-beda adik-adik ya. Misalnya kalau manusia itu kan dihirup oleh hidung. Nanti ada cacing itu melalui kulitnya saat bernafas. Lalu untuk ikan itu bernafasnya memakai insang. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen itu bisa terjaga adik-adik? Nah, ketersediaan oksigen itu dapat terjaga bila kita itu mau melestarikan lingkungan dengan menanam tanaman hijau. Apa hubungannya oksigen dengan tanaman hijau? Jadi oksigen ini diproduksi oleh tanaman hijau yang masih tumbuh adik-adik. Jadi tanaman atau pohon itu akan menghirup karbon dioksida. Lalu di dalamnya akan diolah, terjadi yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu akan menghasilkan salah satunya adalah oksigen yang akan kita hirup. Kalau di sekitar kita tidak ada tanaman hijau, ya otomatis ketersediaan oksigen itu akan sedikit adik-adik. Jadi sekarang sedang digalakkan ya adik-adik, jangan menebang pohon sembarangan, lalu harus menanam pohon karena keterkaitannya dengan ketersediaan oksigen.
Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Nah, ada banyak bentuk tanggung jawab nih kita terhadap masyarakat. Salah satunya ialah dengan menjaga lingkungan demi tetap tersedianya oksigen. Mari adik-adik kita menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, perhatikan gambar berikut ini adik-adik ya. Ada akuarium di sini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium adik-adik. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu tuh selalu menelan air adik-adik. Nah, Dayu bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ikan-ikan itu? Mengapa dia membuka dan menutup mulutnya adik-adik? Ada yang tahu mengapa ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya? Nanti kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Nah, dari bacaan tadi kita di sini akan disediakan peta pikiran dengan beberapa pertanyaan. Dari bacaan tadi, pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara oleh Dayu? Ya, ikan mas koki. Lalu di mana ikan hias itu dipiara? Ya, ikan hias itu dipiara di mana? Di akuarium. Lalu siapa yang memelihara ikan mas atau ikan hias tadi? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, setiap hari. Lalu kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, ini ya pertanyaan yang ada. Sekarang, menurut kalian nih adik-adik, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, adik-adik, mulut ikan itu selalu membuka dan menutup karena ikan itu sedang bernafas adik-adik dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air tadi bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti melalui insang itu oksigennya akan diserap adik-adik, lalu airnya akan dikeluarkan. Jadi dia memang menelan air, tapi di dalam air itu ada oksigennya. Nah, ikan ini akan ambil oksigennya dan airnya akan dikeluarkan. Makanya mulut ikan itu akan membuka dan menutup. Berbeda dengan manusia. Manusia itu tidak bisa hidup di dalam air karena kita tidak memiliki insang. Kalau kita di dalam air lama-kelamaan adik-adik, kita bisa mati tenggelam. Karena apa? Ya karena kita tidak bisa bernafas seperti ikan di dalam air. Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Nah, kita mau belajar nih, pernapasan pada hewan. Yang pertama, pernapasan pada hewan, ini ada bacaan adik-adik ya. Seperti manusia, hewan itu juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang yang namanya karbon dioksida. Jadi oksigen dan karbon dioksida ini termasuk benda gas adik-adik. Namun sistem pernafasan pada hewan itu berbeda dengan manusia adik-adik. Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nah, ini cacing tanah adik-adik ya, atau vermes namanya. Nah, cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing itu bernapasnya
melalui permukaan kulitnya. Nah, kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara adik-adik. Jadi kan kalau kalian lihat cacing itu biasanya cacing itu basah dan berlendir adik-adik, karena ini untuk menyerap oksigen dari udara. Nah, oleh karena itu cacing itu suka di tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya itu selalu basah dan berlendir. Nah itu ya adik-adik ya, mengapa tubuh cacing itu selalu basah dan berlendir. Ternyata untuk bernapas. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing ini terkandung namanya hemoglobin sehingga mampu mengikat yang namanya oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin ini lalu akan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Dan zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh melalui yang namanya permukaan kulitnya. Nah, ini proses pernapasan pada cacing. Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, seperti hewan lain, serangga ini bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga itu berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Nah, percabangan trakea itu disebut dengan trakeola. Nah, trakea ini akan mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang kembali. Nah, ini adik-adik ya, sistem pernafasan pada lebah atau pada lebah madu. Nah, udara itu akan memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, ini ya spirakel itu ya adik-adik ya. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil, lalu sel-sel tubuh akan mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel lagi adik-adik. Itu proses pernafasan pada serangga yang menggunakan trakea. Yang ketiga, kita akan belajar tentang alat dan sistem pernapasan pada ikan ya. Nah, di sini semua makhluk hidup termasuk ikan itu juga memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Nah, ikan ini bernapas dengan organ khusus mirip saringan adik-adik ya, yang disebut dengan insang. Nah ya, di sini ya ada insang adik-adik ya. Nah ini ya, ini adalah insang. Kalau kalian pernah membeli ikan ya, itu berlapis-lapis, itu namanya insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab atau basah adik-adik. Insang itu terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum ya. Adik-adik ya, ini adalah letak insangnya, ini kan mulutnya ya. Terletak di sebelah kanan dan kiri dari mulut ikan ya, di belakang rongga mulut ikan. Nah, pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk ikan di laut itu kan airnya asin adik-adik. Nah, di sini nanti insang ini juga berfungsi untuk alat yang mengeluarkan garam-garam yang terkandung pada air tersebut dan sebagai penyaring makanan.
Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang ini akan bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Jadi mereka akan mengisap air adik-adik. Pertama-tama insang akan menutup. Secara bersamaan mulutnya akan terbuka dan dinding mulutnya akan mengembang. Nah, saat itulah air terisap masuk. Jadi ketika insangnya menutup, mulutnya membuka dan menghirup adik-adik ya, menghirup atau mengisap airnya untuk masuk. Nah, kedua, rongga mulutnya akan menyempit dan mulutnya akan menutup. Nah, saat mulutnya menutup ini secara bersamaan tutup insangnya akan terbuka. Akibatnya air akan keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air itu terserap dan karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan ya akan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Ini ya ada aliran airnya. Gambar anak warna biru ini menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan ini menunjukkan saat berikutnya ya mulut ikan akan menutup dan tutup insang akan membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang ini secara bersamaan akan memompa air keluar dari rongga insang. Nah, anak panah biru ini menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Itu ya proses pernapasan pada ikan. Berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Dari gambarnya saja adik-adik sudah tahu. Contoh hewan amfibi adalah katak adik-adik. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong seperti ini, katak hidup di dalam air dan bernafas seperti ikan, yaitu menggunakan insang. Nah, insang kecebong ini terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong ini bernafas menggunakan insang yang ada di dalam. Nah, insang dalam ini akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa tidak lagi bernafas menggunakan insang, tapi menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Jadi menggunakan insang itu ketika dia menjadi kecebong dan hidup di dalam air adik-adik. Ketika dia sudah menjadi katak dewasa, dia bernafasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru ini terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara, oksigen ini akan diserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak itu juga bernafas menggunakan kulitnya. Permukaan kulit katak itu selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi seperti cacing ya adik-adik, cuma cacing tadi tidak memakai alat pernafasan paru-paru, hanya kulitnya. Tetapi kalau katak ini bisa dengan paru-paru, bisa juga dengan kulitnya. Nah, sekarang kita akan belajar alat dan sistem pernafasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk reptil itu ada ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Nah, reptil ini bernafas menggunakan paru-paru adik-adik. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, hewan reptil ini pernafasannya hampir sama dengan manusia, melalui hidung. Mereka punya hidung adik-adik, lalu ke batang tenggorokan dan lalu ke paru-paru.
Paru-paru reptil itu terletak di dalam rongga dadanya dan dilindungi oleh namanya tulang rusuk. Nah, paru-paru reptil sederhana dengan berbagai lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru pada kadal dan buaya itu ternyata lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons adik-adik. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya itu dapat menutup selama menyelam ternyata adik-adik. Dengan begitu air itu tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi otomatis ketika buaya itu menyelam, hidungnya akan menutup. Supaya apa? Supaya air tidak masuk ke dalam paru-parunya. Berikutnya alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Nah, burung itu bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung itu terletak di dalam rongga dadanya ya, di dalam rongga dadanya ini adik-adik. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidungnya. Ya, pada pangkal paru sebelah atas adik-adik. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh darah ya, yang disebut dengan trakea. Lalu dari trakea udara akan masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke dalam yang namanya kantong udara. Jadi ini ada kantong udara. Burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang loh adik-adik. Sebaliknya saat terbang burung itu tidak menghirup udara. Lalu dari mana udaranya? Nah, udaranya itu dihembuskan dari kantong udara ini ke paru-paru. Nah, kantong udara burung ini berfungsi untuk menyimpan udara yang dihirup tadi saat tidak terbang adik-adik. Nah, saat tidak terbang, burung itu menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu akan disimpan di kantong udara ini. Nah, saat terbang, burung itu tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udaranya. Nah, kantong udara ini juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya napas tubuh yang terlalu besar dan untuk memperkeras suara. Nah, itu ya adik-adik ya. Ternyata ketika terbang burung itu tidak menghirup udara. Dia cukup melepaskan dari kantong-kantong udara. Berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, kalau di sini berarti cara berkembang biaknya dengan beranak adik-adik. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, mamalia darat itu misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air itu contohnya adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat itu terdiri atas hidung ya, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, perhatikan ya adik-adik ya, gambar organ pernapasan kuda berikut ini ya. Ini hidung, ini batang tenggorokan atau trakea, lalu ini paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat namanya bronkiolus, lalu terdapat alveoli. Nah, di sini nanti ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada mamalia air, hidungnya itu dilengkapi dengan katup adik-adik. Saat mamalia tersebut menyelam, katup itu akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Makanya lumba-lumba itu kan sering melompat ya adik-adik ya, kalau di lautan ya melompat ke atas, lalu terjun lagi, itu untuk menghirup oksigen karena lumba-lumba ini termasuk hewan mamalia. Demikian tadi adik-adik penjelasan Kak Citra
Di tema 2, subtema 1 pembelajaran yang pertama, kalian sudah belajar tentang macam-macam alat pernapasan pada hewan. Nah, adik-adik kalian bisa cari informasi lebih ya melalui Google atau melalui buku kalian tentang alat pernafasan pada hewan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.